Halo Sobat Gizi semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai defisiensi atau kekurangan vitamin D. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai defisiensi vitamin D, kita akan mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu vitamin D. Vitamin D adalah vitamin larut lemak yang dapat berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium pada tulang, membantu fungsi otot, dan juga membantu sistem kekebalan tubuh. Ada dua sumber dari vitamin D yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama, sumber dari makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, dari paparan sinar matahari. Nah, di negara Indonesia sendiri merupakan negara yang beriklim tropis di mana paparan sinar matahari terjadi hampir sepanjang tahun. Jadi, masyarakat Indonesia seharusnya memiliki kadar vitamin D yang cukup dan tidak mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D. Tetapi pada kenyataannya masih banyak loh masyarakat Indonesia yang mengalami defisiensi vitamin D. Dan padahal ada dampak yang kurang baik dari defisiensi vitamin D ini, antara lain yang pertama adalah penyakit kardiovaskular, kemudian ada osteoporosis dan fraktur, yang ketiga ada penyakit infeksi, dan yang keempat adalah penyakit autoimun. Dan juga ada beberapa penyakit lain dan dampak yang kurang baik akibat defisiensi vitamin D. Selain itu, pada anak-anak juga dapat menghambat pertumbuhan dan pada fase yang parah dapat menimbulkan penyakit seperti rakitis. Setelah mengetahui dampak dari kekurangan vitamin D, ada beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Yang pertama adalah paparan sinar matahari yang cukup. Hal ini karena sinar matahari membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Nah, pada anak dewasa dan anak-anak di Indonesia cukup untuk memenuhi paparan sinar matahari ini dengan waktu 5-15 menit berjemur pada pagi dan sore hari 3 kali dalam seminggu. Waktu paginya yaitu setelah matahari terbit sampai jam 9 pagi. Sedangkan pada sore hari dimulai dari jam 3 sore sampai matahari terbenam. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah, makanan yang mengandung vitamin D ini antara lain seperti susu dan produk turunannya, minyak ikan, ikan laut, salmon, tuna, kemudian ada jamur, hati, dan lain sebagainya. Selain pemenuhan vitamin D dengan makanan dan juga paparan sinar matahari, pemenuhan vitamin D ini juga dapat dilakukan dengan suplementasi vitamin D. Nah, suplementasi vitamin D ini harus membutuhkan beberapa aspek yang diperhatikan, seperti aspek dosis yang diberikan pada setiap usia itu berbeda-beda. Nah, begitu penjelasan mengenai defisiensi vitamin D. Apabila teman-teman ada yang mengetahui lebih lanjut mengenai defisiensi atau punya pengalaman mengenai defisiensi vitamin D ataupun pengetahuan mengenai vitamin D sendiri, kelebihan atau bagaimana, bisa ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih telah melihat video ini. See you on the next video.